Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dian Agustin dengan NIM 23810707072 dengan nomor absen 4 dari kelas PGMI 5C. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Teknologi Masyarakat. Keempat, ranah sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat membentuk sistem yang saling mempengaruhi secara berulang melalui umpan balik atau feedback loops. Sains menghasilkan pengetahuan berupa teori, prinsip, dan data empiris yang menjadi dasar bagi pengembangan teknologi. Teknologi kemudian menerjemahkan pengetahuan ilmiah tersebut menjadi alat atau praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan teknologi membawa perubahan terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun ekologis, yang pada gilirannya mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Pada perubahan ini menimbulkan berbagai reaksi masyarakat, seperti penerimaan, penolakan, regulasi, maupun penyesuaian perilaku, yang kemudian berperan dalam membentuk arah baru penelitian ilmiah dan inovasi teknologi berikutnya. Rantai ini menunjukkan bahwa perkembangan tidak bersifat linear saja, melainkan siklik dan dinamis. Namun, dalam rantai ini tersembunyi sejumlah asumsi yang perlu diuji. Yang pertama, tidak selalu teknologi lahir dari sains murni. Dalam banyak kasus, kebutuhan sosial dan ekonomi justru memicu munculnya inovasi teknologi praktis tanpa dukungan teori ilmiah yang mendalam, sebuah fenomena yang dikenal sebagai tinkering. Kedua, adopsi masyarakat terhadap teknologi tidak selalu rasional. Faktor-faktor seperti norma sosial, persepsi resiko, biaya, dan identitas budaya seringkali lebih menentukan dibanding pertimbangan efisiensi teknis. Karena itu, teknologi yang secara ilmiah efisien bisa gagal secara sosial bila bertentangan dengan nilai budaya lokal. Sedangkan praktik tradisional yang tampak kurang modern kadang justru lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan. Contoh konkret kehidupan keempat ranah tersebut dalam yang dapat dilihat pada pemanfaatan mikrohidro untuk irigasi dan listrik desa di wilayah pegunungan Indonesia. Di sisi sains, kajian hidrologi dan desain turbin itu memberikan dasar teknis berupa data debit air, ketinggian jatuh atau heat, dan efisiensi sistem. Sementara ilmu tanah dan agronomi membantu menentukan kebutuhan air tanaman. Namun, asumsi bahwa aliran sungai stabil perlu diuji, karena perubahan iklim dapat menyebabkan fluktuasi debit air, sehingga dibutuhkan pemantauan jangka panjang. Dari sisi teknologi, penggunaan mikroturbin, generator, dan pompa memberikan solusi energi terbarukan, lokal, dan biaya operasionalnya rendah. Tetapi keberlanjutannya tergantung pada kemampuan masyarakat dalam pemeliharaannya dan ketersediaan suku cadang itu sendiri. Secara lingkungan, sistem mikrohidro mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi. Namun pembangunan infrastrukturnya berpotensi mengganggu habitat akuatik jika tidak disertai desain mitigasi seperti fish passage. Dari sisi sosial, keberadaan listrik dan air irigasi meningkatkan produktivitas ekonomi secara kualitas hidup, namun juga memunculkan konflik kepentingan antara kebutuhan irigasi dan pembangkit listrik atau pembangkitan yang lainnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, pengaturan kolektif, pelatihan teknis, dan pembentukan komite pemeliharaan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Contoh ini memperlihatkan bahwa keseimbangan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah fondasi utama bagi keberlanjutannya inovasi yang benar-benar bermakna dan juga berfungsi dengan baik. Bukan sikap bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan pada siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah melalui pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM dapat dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis pengalaman nyata. Atau pendekatan kontekstual juga diperlukan.
Guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam setiap kegiatan belajar, bukan hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga melalui praktik langsung yang menyentuh ranah afektif siswa itu sendiri. Misalnya, melalui kegiatan sederhana seperti observasi kondisi lingkungan sekolah, proyek daur ulang sampah, atau pengamatan dampak pencemaran air di sekitar tempat tinggal mereka itu sendiri. Strategi pembelajaran yang efektif adalah project based learning. Dalam kerangka STM, di mana siswa diajak mengidentifikasi masalah lingkungan nyata, memahami prinsip ilmiah atau aspek sains, mengeksplorasi solusi dengan bantuan alat atau media sederhana seperti aspek teknologi, menelaah dampak terhadap keseimbangan alam merupakan aspek lingkungan, serta mendiskusikan tanggung jawab bersama sebagai warga sekolah dan masyarakat. Itu merupakan aspek masyarakat. Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun siswa merefleksikan nilai-nilai moral di balik setiap tindakan ilmiah, seperti hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghargai keberlanjutan ekosistem. Dengan cara ini, pembelajaran STM tidak hanya melatih kemampuan berpikir ilmiah aja, tetapi juga menumbuhkan karakter ekologis, empati sosial, dan kesadaran etis yang menjadi fondasi bagi perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan sejak dini. Analis pendekatan SETS terhadap kasus Desa Makmur Jaya. Pada dimensi sains, teknologi biogas didasarkan pada prinsip proses fermentasi anaerob, yaitu penguraian bahan organik seperti kotoran ternak oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Prinsip ini juga mencerminkan penerapan konsep-konsep biologi atau aktivitas mikroba dan kimia atau reaksi dekomposisi senyawa organik yang nyata dan juga terukur. Pada dimensi teknologi, biogas memiliki sejumlah kelebihan, antara lain mampu menyediakan energi alternatif yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada kayu bakar, serta menghasilkan pupuk organik sebagai produk sampingan. Namun, tantangan terletak pada kebutuhan pengetahuan teknis dan pengoperasian dan pemeliharaan reaktor biogas, serta biaya awal pembuatan instalasi yang relatif tinggi bagi masyarakat desa. Dari sisi lingkungan, penerapan biogas membawa dampak positif yang signifikan. Limbah kotoran ternak yang sebelumnya mencemari tanah dan air kini dapat diolah menjadi energi yang bersih, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan bau tidak sedap. Selain itu, penggunaan pupuk organik hasil olahan biogas dapat memperbaiki struktur tanah yang menjaga keseimbangan ekosistem pertanian tanpa ketergantungan pada pupuk kimia. Sementara pada dimensi masyarakat, lambatnya adopsi teknologi biogas umumnya disebabkan oleh faktor sosial dan juga budaya, seperti kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan, kurangnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang, dan rasa tidak percaya terhadap inovasi baru. Strategi sosial yang dapat dilakukan antara lain melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, seperti demonstrasi langsung manfaat biogas, pelibatan tokoh masyarakat sebagai panutan, serta pelatihan teknis sederhana bagi warga. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna saja, tetapi juga bagian dari proses pembuatan menuju desa yang lebih mandiri energi dan keberlanjutan secara ekologis. Sebagai guru SD, sebagai guru SD atau MI, saya akan menerapkan pembelajaran mengenai plastik jadi manfaat, daur ulang kreatifku. Tujuan proyek ini untuk menumbuhkan kesadaran siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar terhadap dampak negatif sampah plastik, sekaligus melatih kreativitas mereka dalam mengubah limbah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Selain itu, proyek ini menanamkan nilai tanggung jawab terhadap lingkungan, melatih kemampuan berpikir ilmiah, serta mengenalkan penerapan konsep sains dan teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun langkah-langkah dalam pelaksanaannya itu, saya merancangnya itu dalam durasi 1 minggu.
Nah, yang per hari pertama itu pengenalan masalah. Jadi, guru mengajak siswa berdiskusi mengenai masalah sampah plastik di lingkungan sekolah. Siswa mengamati jenis dan jumlah plastik yang ditemukan di sekitar sekolah mereka. Nah, hari kedua itu pemahaman sains dan ide solusinya. Guru menjelaskan konsep sifat plastik, fisik dari plastik itu sendiri, tahan air, sulit terurai, atau yang lainnya. Itu merupakan sifat fisik dari plastik itu sendiri. Dan mengaitkan dengan dampak lingkungan. Siswa kemudian dibagi dalam beberapa kelompok untuk merancang ide produk daur ulang yang ingin mereka buat, seperti pot bunga, celengan, tempat pensil, atau hiasan kelas. Atau misalkan mau gantungan kunci juga bisa. Nah, hari ketiga dan keempat itu pelaksanaan proyek. Jadi, siswa mengumpulkan bahan bekas dari rumah dan lingkungan sekitar lalu mengolahnya menjadi produk kreatif dengan panduan guru. Guru menekankan aspek keamanan dan kebersihan saat bekerja. Hari kelima, presentasi dan reflektif atau refleksi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya, menjelaskan proses pembuatannya, manfaat produknya, serta pesan moral tentang pentingnya mengelola sampah plastik dengan bijak. Nah, hari terakhir atau hari ke-6, pameran mini. Karya siswa dipamerkan di lingkungan sekolah atau kita perkecil saja di dalam kelas sebagai bentuk apresiasi dan kampanye kesadaran lingkungan kepada siswa itu sendiri. Keterkaitan dengan unsur SITS. Sains, siswa memahami sifat dan dampak plastik terhadap lingkungan serta konsep daur ulang sebagai upaya ilmiah mengurangi limbah. Pada teknologi, siswa menerapkan teknologi sederhana dalam proses pembuatan produk daur ulang menggunakan alat-alat rumah tangga atau ada yang ada di rumah. Pada lingkungan, proyek secara langsung mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, mengurangi sampah plastik, dan menjaga keberlanjutan ekosistem sekolah. Pada aspek masyarakat, siswa berperan aktif sebagai agen perubahan dengan mengedukasi teman, keluarga, dan warga sekolah tentang mengelola sampah. Nah, ada beberapa indikator yang kita nilai itu, yaitu indikator kreativitas yang dinilai. Yang pertama ada orisinalitas ide, sejauh mana siswa menciptakan produk yang unik dan berbeda dari karya lainnya. Yang kedua, keterampilan dan estetika, kemampuan siswa menggabungkan fungsi dan keindahan dalam produk daur ulang. Pemecahan masalah, kemampuan menemukan solusi kreatif terhadap kendala teknis selama pembuatan. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dan inisiatif, keaktifan siswa dalam bekerja sama dan berkontribusi dalam kelompoknya. Yang kelima ada refleksi dan kesadaran lingkungan, kemampuan siswa menjelaskan manfaat ekologis dan dari proyek dan perilaku ramah lingkungan yang bisa diterapkan setelahnya. Melalui proyek 1 minggu ini, pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga membentuk sikap peduli, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya, sesuai dengan semangat pembelajaran sains teknologi masyarakat di tingkat sekolah dasar, khususnya di kelas 5.